Akun affiliate saya ini kena langsung pelanggaran 8 poin. Apa penyebabnya? Di video ini kita bahas bareng-bareng. Jadi buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Di video ini saya pengen bahas pelanggaran yang ada di akun affiliate saya. Nah, saya bahas di video ini karena saya nggak mau teman-teman yang udah ngikuti saya sejak lama, bahkan sering nonton video saya yang sering saya upload di channel ini, itu ngalamin juga. Jadi ini meminimalisir biar tidak terjadi gitu ya. Nah, sebelum dibahas, mungkin teman-teman yang pengen jadi affiliate di TikTok sekarang itu udah susah. Apa susahnya? Dari mulai persyaratan awal aja deh, kita harus tembus 600 follower kan. Di 600 follower itu ketika kita udah tembus, ada tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua, kita ini harus bisa bikin konten yang menjual. Ya intinya bisa lepas lah dari 200 ataupun 300 view. Ya itu masalah yang paling umum. Yang ketiga, kita akan dihadapkan dengan yang namanya peraturan ataupun pelanggaran yang kita tidak tahu, padahal kita menjelaskannya sesuai dengan kebijakannya. Nah, disinilah yang harus kita siapkan kalau misalkan kita mau jadi affiliate di TikTok. Dan buat teman-teman yang posisinya semuanya udah komplit, dari mulai keranjang kuningnya udah muncul, terus untuk pengikutnya juga udah banyak, teman-teman hindari konsep-konsep yang mungkin bisa mengakibatkan akun teman-teman itu ke-ban ya. Usahakan teman-teman itu pakai konsep yang organik aja, yang menurut teman-teman ini aman gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang A, bilang B, bilang C, coba teman-teman lihat dulu ataupun lebih teliti lagi ya gimana konsepnya, apakah ini bisa mengakibatkan ke akun kita jelek atau enggak ya. Karena jujur untuk jadi affiliate di TikTok sekarang itu susah banget. Apalagi kalau misalkan udah ke-ban, kita harus mulai dari nol lagi, dan itu wah capeknya minta ampun. Gak tahu bakal nyampe 600 follower itu kapan. Ya kecuali kalau misalkan cara praktis ya disuntik ataupun di iklan gitu kan. Tapi itu lumayan ya untuk keluar budgetnya. Nah, jadi di video ini akun affiliate saya kena 8 poin pelanggaran itu karena saya mempromosikan produk palsu. Di pelanggarannya ya, padahal di situ jelas-jelas produknya itu emang beneran asli teman-teman ya. Saya beli langsung dari tokonya. Ya, jadi saya nggak minta sampel, saya beli dari tokonya. Dan sebelum saya beli barangnya dari tokonya, itu saya lihat dulu konten-konten dari kreator yang udah mempromosikan produk tersebut. Dan saya coba untuk teliti lagi gimana cara bikin kontennya. Oh, ternyata harus A, harus B, harus C. Itu saya ikuti. Dan ketika barangnya ada, tuh saya review teman-teman ya. Ternyata saya yang kena pelanggaran. Produknya apa bang? Celana dalam. Jadi di akun affiliate saya itu saya mau fokuskan di satu kategori aja, yaitu satu kategori kebutuhan pria. Jadi mulai atasan sampai bawahan itu saya khususkan buat pria semua. Untuk produk celana, untuk produk tas, untuk produk parfum, bahkan untuk produk elektronik yang pernah saya bahas di akun affiliate tersebut, itu aman ya. Cuman parfum doang sih kena pelanggaran, itu pun cuma 2 poin teman-teman ya. Dan untuk celana juga aman. Tapi ini ketika saya membahas produk celana dalam, itu langsung kena pelanggaran 8 poin. Setelah saya coba cek lagi videonya, ternyata masalahnya di sini ketika saya bilang ini 12 pieces dengan harga 100.000. Emang benar harganya segitu teman-teman ya. Kenapa bisa langsung pelanggaran? Karena di situ saya tidak memperlihatkan 12 barangnya. Dan disinilah saya tahu, oh ternyata di TikTok itu kalau misalkan kita mau jualan harus benar-benar detail penjelasannya ya. Karena saya juga sering sih ngebahas misalkan celana isi 2, isi 3, isi 4. Itu emang ketika saya bikin konten, ini Kak celana isi 4, dihitung 1, 2, 3, 4. Kan kelihatan teman-temannya ada 4 celana. Tapi kalau misalkan celana dalam kemarin itu saya cuma dengkep doang kayak gini, terus langsung diperlihatkan kayak gitu. Sebetulnya udah kelihatan 12 pieces, tapi TikTok menganggapnya itu saya menjualnya satu barang, dan itu kayaknya dibilangnya mungkin bisa dibilang overclaim. Tapi di sini nggak ada penjelasan tentang overclaimnya. Cuma dijelaskan ini produknya itu produk palsu. Nah, jadi tanggapan saya itu dari situ teman-teman ya. Karena mungkin saya ini menjelaskannya tidak sedetail mungkin dan tidak sejelas mungkin, alhasil kena pelanggaran. Nah, 8 poin inilah yang bikin setiap affiliate itu males kalau misalkan kena pelanggaran. Kenapa? Karena efeknya itu ke traffic teman-teman ya. Kalau misalkan kita kena pelanggaran, itu traffic jarang banget untuk naik bisa langsung ya. Karena ya yang namanya juga ada pembatasan teman-teman ya. Kita harus bisa ngakalin gimana caranya. Ya satu-satunya mungkin harus diposting pakai iklan. Tapi kalau misalkan iklan terus itu malah capek. Nah, jadi di sini kalau misalkan teman-teman nanti ke depannya mau bikin produk, bikin konten, terus ingin mempromosikan produk, coba dilihat dulu dari kreator yang udah mempromosikan produk tersebut, semuanya dilihat, gimana mereka cara jualnya, karena setiap produk itu punya pelanggaran yang beda-beda, ya, punya konsep konten yang beda-beda. Jangan sampai teman-teman beli banyak sampel, terus langsung di-review ala kadarnya, itu bahaya kalau misalkan kena pelanggaran. Kecuali kalau misalkan teman-teman udah paham gimana cara ngatasi pelanggaran tersebut, itu nggak masalah. Cuman di sini setiap produk itu saya yakin punya
tahapannya ataupun punya pelanggarannya gitu. Contohnya yang celana dalam tadi ya, meskipun sama saya menjelaskannya itu seperti celana biasa, celana pendek yang isi 4, tapi tetap kena pelanggaran yang celana dalam karena saya tidak menjelaskan secara detailnya. Nah, jadi di TikTok kalau misalkan kita pengen jadi seorang affiliate untuk mempromosikan produk itu harus jelas teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk konten-konten yang lain kayak semacam konten SS tempel ataupun slideshow yang pakai keranjang kuning gitu, itu sekarang mungkin kurang efektif ya, apalagi sekarang TikTok itu meminta untuk bikin kontennya secara jelas ya, secara intinya adalah barangnya teman-teman ya, jangan sampai nggak ada. Misalkan kita ini bilangnya ini tas yang paling bagus dengan warna hitam yang tanpa noda misalkan, terus kita nggak lihatin barangnya kayak gimana, nah itu bisa aja kena pelanggaran. Jadi penyebabnya itu di situ kena 8 poin. Dan untuk penghapusan 8 poin ini emang cukup lumayan lama, yaitu kita harus nunggu kurang lebihnya 3 bulan. Ini kebayang kalau misalkan kena pelanggaran 3 bulan teman-teman ya, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Salah satunya mungkin kita kalau misalkan pengen gabung ke agensi ya, itu sulit banget karena ada pelanggarannya. Nah, untuk bisa menghilangkan pelanggaran tersebut kita harus hapus. Nah, terus apa yang akan saya lakukan ke depannya kalau misalkan nanti si showcase-nya dibuka? Untungnya ini cuma 1 hari ya, saya dikasih pembatasannya, dan nanti pas jam 3 sore itu bisa diakses lagi. Nah, di sini yang akan saya lakukan udah pasti, saya mungkin akan fokusnya itu di live dulu teman-teman ya, untuk langsung di live, karena di live itu saya paham untuk beberapa pelanggarannya dan bisa saya awasi juga ataupun bisa saya hindari juga. Sedangkan untuk video teman-teman ya, kalau video itu mungkin ada beberapa hal yang harus dijaga juga, apalagi ini 8 poin loh. 8 poin itu ngeri-ngeri sedap ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, 8 pelanggaran yang saya dapatkan, dan itu jangan sampai ke teman-teman itu kena juga. Intinya di sini kalau misalkan teman-teman ingin mempromosikan satu produk, sebelum teman-teman promosikan produk tersebut, coba lihat kreator yang udah pernah menjual produk tersebut dan gimana mereka mempromosikannya. Apakah ada kata-kata yang dihilangkan? Misalkannya itu ketika dia awalnya bikin konten satu produk A, dia di call to action-nya ini diskon parah kak, langsung check out aja. Nah, ketika di produk yang keduanya, dia itu malah bilang ini diskon kak, langsung check out aja. Berarti di sini ada perbedaan teman-teman yang harus kita hindari gitu. Nah, jadi itu ya untuk beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, apalagi ini tentang pelanggaran di TikTok yang cukup lumayan lama untuk dihapusnya, dan saya juga jarang nemu yang namanya kuis. Kalau dulu itu ada kuisnya. Nah, jadi semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang sama, coba tulis aja di kolom komentar, kita sering-sering di sana. Dan semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.